Proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal, bukan hanya menuntut untuk mendengar dan mencatat, tetapi membuat aktivitas dan proses berpikir. Proses pembelajaran mampu membangun suasana dialogis dan proses tanya-jawab terus-menerus yang diarahkan untuk memperbaiki kemampuan berpikir siswa dan siswi. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan pernah lepas dari matematika. Bila sudah menyangkut kata matematika, secara umum orientasi kita pasti sudah mengarah ke rumus-rumus, bilangan, angka-angka, dan berbagai operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Matematika sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari ataupun di sekolah, tanpa kecuali dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kehidupan kita akan ada kaitannya dengan matematika. Tanpa harus melibatkan perhitungan, bentuk benda, dan di sekitar kita terdapat aktivitas sehari-hari kita yang menerapkan konsep matematika. Kehidupan sehari-hari secara langsung memberikan pembelajaran matematika kepada peserta didik yang berkaitan dengan bangun datar. Seperti contoh, layang-layang, ubin lantai, jendela, pintu, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah PBL serta saya akan mengaitkan dengan kasus nyata. Pada langkah yang pertama ini yaitu mengenai orientasi siswa pada masalah. Sampaikan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian sajikan masalah guna untuk diselesaikan oleh siswa. Masalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis, rasa ingin tahu siswa. Nah, pada kasus ini saya akan memberikan materi mengenai persegi dan persegi panjang. Saya akan memberikan instruksi kepada siswa di dalam kelas untuk menyusun bangku. Pada baris pertama, siswa diberikan instruksi untuk menyusun 6 buah bangku. Baris yang kedua, 6 buah bangku. Baris ketiga, 6 buah bangku. Baris keempat, 6 buah bangku. Dan baris kelima, 6 buah bangku. Dan yang terakhir, 6 buah bangku. Dari sini, guru akan bertanya kepada siswa, bangun apa yang telah Anda kerjakan, persegi ataupun persegi panjang. Kemudian, simpulkan rumus apa yang ada pada bangun tersebut. Pada langkah ini, peran seorang guru yaitu memotivasi siswa agar setiap siswa terlibat langsung di dalam pemecahan masalah. Yang kedua yaitu mengorganisasi siswa. Setiap anggota kelompok akan menyampaikan informasi yang sudah dimiliki perihal masalah yang telah diberikan kepada siswa. Nah, peran seorang guru pada tahap ini yaitu membantu siswa untuk membentuk suatu kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 atau 5 siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan. Pada tahap ini, guru mendorong siswa supaya mencari informasi yang lebih relevan dari berbagai sumber berupa buku, baik itu buku tulis, buku cetak, atau buku LKS. Kemudian bisa juga mendapatkan informasi dari guru. Selanjutnya, mengembangkan hasil karya. Nah, pada tahap ini, guru membantu siswa di dalam penyajian data berupa video, laporan, ataupun presentasi. Nah, kemudian pada tahap yang terakhir yaitu analisis dan evaluasi. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi di dalam setiap proses pembelajaran. Kemudian, kelompok yang telah dibagi tadi, mereka mempresentasikan atau menyimpulkan hasil pemecahan masalah yang telah diberikan oleh guru. Nah, dari kelompok tersebut,
Kemudian dianalisis manakah yang terkait dari satu dengan yang lainnya, manakah yang paling menunjang, bertentangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu PMRI, yaitu pendidikan matematika yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman dari siswa dan siswi. Nah, kemudian langkah-langkah dari pembelajaran PMRI itu yaitu yang pertama, pemberian masalah. Pemberian masalah itu sebagai guru kita memberikan masalah kepada siswa. Seperti contoh, saya akan memberikan siswa mengenai persegi dan persegi panjang dengan memberikan contoh yaitu mengenai papan tulis. Nah, di sini guru memberikan pengarahan. Yang pertama, papan tulis ini kira-kira berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian, simpulkan rumus apa dari bangun yang telah kalian temui dari bentuk papan tulis yang ada di depan. Selanjutnya, penyelesaian masalah oleh siswa-siswi dengan cara mereka sendiri. Nah, pada poin ini, setiap siswa memiliki cara yang berbeda-beda setiap penyelesaian masalah. Ataupun dari siswa-siswa ini dibentuk kelompok. Nah, di setiap kelompok ini mempunyai penyelesaian masalah dengan cara mereka sendiri. Kemudian poin yang ketiga yaitu siswa-siswi memiliki penyelesaian masalah yang berbeda-beda mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, pada tahap ini hampir sama dengan tahap ataupun langkah-langkah PBL, yaitu siswa setelah berkelompok, kemudian siswa menyelesaikan masalah, pemecahan masalah, siswa diberikan instruksi oleh guru untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai masalah yang telah diberikan oleh guru. Yang keempat yaitu siswa-siswi memberikan tanggapan terhadap pekerjaan yang telah dipresentasikan. Setelah salah satu kelompok dari siswa ini mempresentasikan hasil diskusi mereka, siswa yang lain memberikan tanggapan ataupun pertanyaan yang mereka belum pahami, tanggapan tentang hasil dari diskusi kelompok yang ada di depan yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Selanjutnya yaitu dari beberapa penyelesaian dan hasil diskusi, akhirnya melalui proses negosiasi siswa-siswi memilih penyelesaian yang paling baik. Nah, dari poin ini siswa-siswi memilih penyelesaian mereka dengan cara mereka sendiri dengan pilihan yang terbaik menurut mereka ataupun menurut kelompok mereka. Yang terakhir yaitu siswa-siswi mengakhiri kegiatan penyelesaian masalah dengan refleksi. Nah, setelah selesai presentasi dari salah satu kelompok dari siswa-siswi, kemudian guru memberikan instruksi atau guru membimbing supaya kegiatan belajar mengajar yang telah usai ini siswa-siswi menjadi rileks dengan melakukan refleksi berupa menyanyi ataupun permainan-permainan yang sederhana. Setelah itu guru memberikan kesimpulan dari hasil pemecahan masalah dari siswa-siswi, bagaimana rumusnya ataupun jenis apa papan tulis ini, seperti itu. Baik, di sini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang bertemakan bilangan kardinal dan ordinal. 1, 2, 3. Kalau kau ingin belajar tepuk tangan. Kalau kau ingin belajar tepuk tangan, mari kita mengenal sebuah perbedaan kardinal dan ordinal itu apa. 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah bilangan kardinal. Pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Itu adalah bilangan ordinal. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Penjumlahan itu adalah
menggabungkan dua angka atau lebih sehingga menjadi angka yang baru. Pembagian adalah membagi suatu bilangan menjadi beberapa kelompok dengan jumlah yang sama. Sedangkan perkalian adalah menjumlahkan bilangan yang sama sebanyak bilangan pengali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Tetapi saya di sini menggunakan media pembelajaran supaya memudahkan kita di dalam pemahaman materi pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Nah, di sini saya mempunyai media pembelajaran tanggaku. Nah, di samping itu saya mempunyai 10 lidi juga sesuai dengan nomor yang ada di tangga. Baiknya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari media pembelajaran yang saya punya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai penjumlahan. Sebagai contoh, soal penjumlahan 4 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Nah, ayo Naila, kita coba praktekin. Yang pertama yaitu kita tusukkan lidi sebanyak 4 kali. Nah, karena 4 ditambah 4, maka lidinya kita akan tusukkan 4 lagi. Jadi, mari kita hitung 4 ditambah 4 sama dengan berapa? Ayo Naila, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Dan materi yang kedua yaitu mengenai pembagian. Sebagai contoh, di sini terdapat soal 10 dibagi 5. Maka kita akan tusukkan 10 lidi ke dalam setiap kolomnya. Selesai, mari kita bagi dengan 5. Maka kita terlebih dahulu kita hitung nih, benar tidak ya bahwa lidinya ada 10. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas, berarti kita akan membagi dengan 5. Nah, caranya adalah kita ambil 5 lidi terlebih dahulu. Ayo kita ambil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan letakkan lidi di tangan kanan. Kemudian kita ambil sisanya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 10 dibagi 5 sama dengan 2. Karena di tangan kanan dan di tangan kiri terdapat jumlah yang sama yaitu 5 dan 5. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu perkalian. Sebagai contoh, di sini terdapat soal 3 dikali 3 sama dengan titik-titik. Maka contoh penggunaannya yaitu kita tusukkan 3 lidi ke dalam kolom. 3. Karena 3 dikali 3, maka kita akan tusukkan kembali 3 lidi ke dalam kolom. 1, 2, 3. Selesai, maka 3 dikali 3 kali 3 itu 9. Oh iya, salah. Lucu banget sih. Tapi Lupa. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu perkalian.
Nah, sebagai contoh terdapat soal 3 dikali 3 sama dengan titik, titik, titik. Nah, sebagai contoh penggunaannya yaitu kita tusukkan 3 lidi ke dalam kolom sebanyak 3 kali. 2, 3. Lalu kita tusukkan lagi 3 lidi ke dalam kolom. Karena 3 dikali 3, maka lidinya akan ditusukkan 3 kalinya sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir kita tusukkan lagi 3 lidi ke dalam kolom. Selesai. Maka 3 dikali 3 sama dengan, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 3 dikali 3 sama dengan 9.